Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Bandi. Pada kali ini akan kita bahas materi kelas 9 semester 2, yaitu tentang pameran. Pada video kali ini akan kita bahas tentang pameran dan ada beberapa sub yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu tujuan pameran, yang kedua fungsi pameran, yang ketiga jenis pameran, yang keempat unsur pameran, yang kelima panitia pameran, dan yang terakhir pelaksanaan pameran. Dari keenam topik ini akan kita bahas 3 saja untuk video ini, yaitu tujuan pameran, fungsi pameran, dan jenis pameran. Untuk unsur sampai pelaksanaan akan kita bahas pada video berikutnya. Baik, langsung saja kita buka slide berikutnya. Yang pertama, tentang tujuan pembelajaran. Ini perlu kita ketahui apa tujuan pembelajaran dari materi pameran. Yang pertama, mendefinisikan konsep pameran. Yang kedua, memahami tujuan pameran. Yang ketiga, memahami tujuan pameran. Yang keempat, mengidentifikasi jenis pameran. Yang kelima, mengidentifikasi unsur-unsur pameran. Yang keenam, mengidentifikasi panitia pameran. Dan yang terakhir, nomor 7, mengklasifikasi tahapan pameran. Berikut, silakan perhatikan slide berikut ini untuk mempelajari lebih jauh tentang pameran. Nah, ini adalah Museum R.A. Kartini di Kabupaten Rembang, dan inilah tempat pameran yang dilakukan pada video kali ini. Dan ini adalah pintu masuk untuk menuju ke ruang pameran. Nah, ini ruang pameran yang sudah didata dan siap untuk dipamerkan sebentar lagi. Nah, ini juga beberapa contoh lukisan yang sudah dipasang pada panel-panel dan siap untuk dilihat para pengunjung. Ini adalah proses pembukaan, jadi biasanya pada pameran dimulai dengan acara secara protokoler, yaitu adanya pembukaan. Di sini dilakukan pembukaan oleh Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Rembang, didampingi Ketua Panitia Pameran. Ini proses sudah memasuki ruangan dan siap untuk melihat-lihat lukisan yang sudah dipajang. Ini pose bersama, yaitu Ketua Panitia dan Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Rembang. Ini pose atau situasi melihat pameran. Nah, ini juga sama, banyak para pengunjung yang menyaksikan lukisan-lukisan yang dipamerkan pada kesempatan ini. Di sini yang pokok yaitu adanya pengunjung yang menyaksikan dan yang dilihat atau ditonton atau diapresiasi, yaitu karya seni lukis dari karya para seniman. Nah, setelah melihat tayangan tadi, melihat slide-slide tadi, maka yang dimaksud pameran itu apa? Atau apa yang dinamakan pameran? Untuk menjawabnya, Pak Bandi berikan bantuan atau jawaban sekaligus supaya anak-anak lebih paham. Pameran merupakan suatu kegiatan penyajian karya seni rupa untuk dikomunikasikan pada masyarakat
sehingga dapat dinikmati, dihayati, dan yang terakhir untuk diapresiasi. Hal lain juga disampaikan menurut Sunarto dalam bukunya tahun 2017 halaman 23 yang berjudul Apresiasi Seni Rupa menyatakan bahwa pameran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan ide, konsep, atau gagasan para perupa kepada publik, yaitu dengan menampilkan, mempertontonkan, atau memamerkan karya-karya seni rupa yang dibuat oleh para perupa atau seniman. Sedangkan menurut Bandi Sobandi tahun 2008 halaman 188 menyatakan bahwa pengertian pameran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seniman untuk menyampaikan ide atau gagasan kepada publik melalui media karya seni. Jadi intinya pameran yaitu adanya suatu karya seni yang dipertontonkan kepada masyarakat atau apresiator. Itu adalah pameran. Berikut tujuan pameran. Untuk tujuan pameran di sini ada 3. Yang pertama adalah tujuan sosial, yaitu karya seni yang dipamerkan digunakan untuk kepentingan sosial. Baik kegiatan pameran seni rupa dalam skala besar atau luas dalam kurung di masyarakat maupun dalam skala yang terbatas atau kecil, yaitu di lingkungan sekolah. Yang kedua, tujuan kemanusiaan. Kegiatan ini memiliki tujuan untuk kepentingan pelestarian, pembinaan nilai-nilai, dan pengembangan sebuah hasil karya seni yang dimiliki oleh masyarakat. Apabila pameran bertujuan untuk sosial kemanusiaan, maka dana dari hasil penjualan karya akan digunakan untuk kegiatan sosial kemanusiaan, seperti menyumbang ke panti asuhan atau masyarakat kurang mampu, serta korban bencana alam. Berikut yang ketiga, tujuan komersial. Tujuan komersial pameran ini berkaitan dengan adanya kegiatan yang dapat menghasilkan profit atau keuntungan terutama bagi seniman dan juga penyelenggara-penyelenggara pameran. Hal ini dikatakan oleh Cahyono dalam Bandi Sobandi 2008 halaman 189. Itu adalah tujuan pameran. Berikut fungsi pameran. Untuk fungsi pameran di sini nanti ada 4 fungsi. Yang pertama adalah sebagai sarana edukasi, yaitu pameran berfungsi mendidik siswa untuk mengetahui pentingnya pengalaman batin yang berguna untuk menyeimbangkan kegiatan akal dan pikiran manusia. Jadi dengan adanya pameran bertujuan menyeimbangkan antara batin, kegiatan akal, dan pikiran manusia. Berikut nomor 2 sebagai sarana apresiasi. Jadi pameran bertujuan untuk mengeluarkan ide gagasan pencipta, yang kemudian para pengunjung akan memberikan apresiasi atau memberi penilaian terhadap karya seni yang mereka buat. Proses apresiasi dapat dibagi menjadi 2, yaitu apresiasi aktif dan apresiasi pasif. Nomor 3, sebagai sarana prestasi. Yakni pameran dapat menjadi ajang kompetisi bagi para pencipta seni, karena melalui karya seni kita akan tahu setinggi apa keaktifan dan kreativitas pencipta seni di dalam membuat karya. Jadi dengan adanya pameran akan menjadi ajang kompetisi bagi para seniman. Terakhir nomor 4 sebagai sarana rekreasi, yakni pameran dapat berfungsi sebagai tempat untuk merelaksasikan pikiran dan menghilangkan kejenuhan atas kegiatan atau rutinitas sehari-hari, baik itu di sekolah, lingkungan kerja, dan sebagainya yang banyak menguras energi dan tenaga. Jadi dengan pameran mengurangi beban pikiran.
baik untuk siswa atau pekerja atau masyarakat. Berikutnya jenis pameran. Untuk jenis pameran dibagi menjadi 5. Yang pertama menurut jumlah peserta, yang kedua menurut sifatnya, yang ketiga menurut ragam jenis karya, yang keempat menurut tempatnya, dan yang terakhir menurut dimensi karya. Dari kelima jenis ini akan kita kupas satu persatu, apa itu yang dimaksud dengan pameran menurut jumlah dan seterusnya. Baik, langsung saja kita lanjutkan. Pameran menurut jumlah peserta. Menurut jumlah peserta, pameran dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pameran tunggal dan pameran kelompok atau bersama. Yang dimaksud pameran tunggal adalah pameran seni rupa yang hanya diselenggarakan secara individual atau perorangan. B. Pameran kelompok atau bersama merupakan pameran seni rupa yang diselenggarakan oleh beberapa seniman atau pengrajin. Materi yang dipamerkan pada pameran bersama merupakan karya-karya lebih dari satu seniman. Jadi gabungan beberapa seniman. Berikut menurut sifatnya. Pameran menurut sifatnya dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu pameran insidental, pameran rutin, dan pameran permanen. Pameran insidental yaitu pameran seni rupa yang diselenggarakan secara berkala, yang didasarkan atas kebutuhan yang ada. Misalnya pameran kaligrafi guna menyongsong perayaan Isra Mi'raj dan sebagainya. B. Pameran rutin, yaitu pameran seni rupa yang diselenggarakan pada periode tertentu, secara tetap dan berkelanjutan. Misalnya pameran yang dilakukan setiap akhir semester atau akhir tahun. C. Pameran permanen, yaitu pameran seni rupa yang diselenggarakan secara terbuka, tetap, dan terus-menerus. Berikut nomor 3, pameran menurut ragam jenis karya. Pameran ini dibagi menjadi 2, yaitu pameran homogen dan pameran heterogen. Yang dimaksud pameran heterogen yaitu pameran seni rupa yang memamerkan berbagai jenis karya seni rupa. Misalnya lukisan, patung, dan keramik maupun karya seni grafis dipamerkan bersama. Jadi ada lukisan, patung, dan keramik diselenggarakan dalam waktu yang bersamaan atau satu tempat. Yang B, pameran homogen. Yang dimaksud pameran seni homogen yaitu pameran seni rupa yang memamerkan satu jenis karya seni rupa yang seragam. Namanya saja homogen. Misalnya saja pameran lukisan, pameran patung, pameran grafis, yang masing-masing diselenggarakan pada waktu yang berbeda dan juga tempat juga berbeda. Intinya lukisan pameran hanya memamerkan satu karya jenis, misalnya pameran lukisan saja, pameran patung saja, maupun pameran grafis. Intinya pameran satu jenis. Nomor 4, menurut tempat berlangsungnya. Untuk pameran menurut tempat berlangsungnya dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu terbuka, tertutup, dan bergerak. Pameran terbuka yaitu pameran seni rupa yang berlangsung di luar ruangan secara terbuka. B. Pameran tertutup yaitu pameran seni rupa yang berlangsung di dalam ruangan suatu gedung. Yang C. Pameran bergerak yaitu pameran seni rupa yang diselenggarakan menggunakan alat yang bergerak seperti kendaraan atau mobil. Intinya bisa berpindah tempat. Terakhir, pameran menurut dimensi karya. Pameran seni rupa menurut dimensi karya seni rupa dibedakan menjadi 2 macam, yaitu pameran seni rupa 2 dimensi dan pameran seni rupa 3 dimensi. A. Pameran karya seni rupa 2 dimensi
Yaitu pameran yang hanya menyajikan karya seni rupa pada bidang datar, seperti gambar, lukisan, seni grafis. Karya ini hanya dapat dinikmati dari satu arah. Yang B, pameran karya seni rupa 3 dimensi, yaitu pameran yang hanya menyajikan karya seni yang memiliki volume atau kesan ruang, yang sebenarnya yaitu memiliki ukuran panjang kali lebar kali tinggi. Karya seni ini dapat diamati dari berbagai arah. Jadi kalau dua dimensi, karyanya datar, dua ukuran, yaitu panjang dan lebar. Sedangkan yang 3 dimensi memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Sehingga yang 3 dimensi bisa dilihat dari berbagai arah. Nah, itulah penjelasan sedikit atau sekelumit tentang pameran. Sekian dulu, terima kasih, bisa dilanjutkan pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.